Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kelas 5, tema 4, subtema 1. Berikut ini ada sebuah gambar, yaitu orang yang sedang melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, dan juga orang atau masyarakat yang sedang berjaga untuk ronda malam. Berikut kita baca bersama-sama ya cerita ini. Setiap malam minggu, Ayah Dina mendapatkan giliran ronda. Kegiatan ronda sudah menjadi kewajiban tiap kepala keluarga di kompleks Dina. Selain kegiatan ronda, warga di kompleks melaksanakan kegiatan gotong royong dengan penuh kesadaran. Tak heran jika di kompleks Dina menjadi aman, bersih, tertib, dan indah. Dari cerita tersebut, apa yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga kompleks Dina? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut. Nah, ada percakapan Doni dan Kevin. Coba kita baca. Sebelum kita menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut, yuk kita cari tahu apa yang dimaksud hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kevin menjawab, "Oke, Doni." Nah, dari percakapan ini kita bisa tahu bahwa sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita harus lebih tahu dulu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu apa sih? Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau harus kita laksanakan. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap seseorang dalam menyelesaikan tugas atau kewajiban dengan penuh kesadaran. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berdasarkan cerita tadi, hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya adalah seperti ini. Hak dari cerita tersebut, hak yang didapatkan warga kompleks Dina yaitu mendapatkan lingkungan yang aman, bersih, tertib, dan indah. Kewajiban warga di kompleks Dina yaitu melaksanakan ronda dan melakukan gotong royong. Dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan ronda sesuai jadwal giliran yang sudah ada dan melakukan gotong royong dengan penuh kesadaran. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berikut ini adalah contoh hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan suatu agama, berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerahnya. Nah, ini adalah hak warga masyarakat. Selanjutnya, contoh kewajiban warga masyarakat. Kewajiban tadi adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Contohnya, yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Selanjutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat. Apa ya tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu? Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mentaati tata tertib musyawarah dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, menghargai hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Contoh yang keempat, melaksanakan ronda malam sesuai dengan jadwal giliran. Dan contoh yang kelima yaitu ikut melaksanakan kerja bakti dengan tertib. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi macam-macam tanggung jawab. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi kita mempunyai tanggung jawab kepada
Allah dan orang lain. Siapa saja ya? Secara rincinya, yang pertama, kita memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian, kita juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Dan kita juga memiliki tanggung jawab kepada Allah. Itu adalah tanggung jawab yang paling utama. Kemudian, tanggung jawab kepada keluarga dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita bahas mengenai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menjaga kebersihan diri sendiri, mengerjakan sesuatu sendiri tanpa diminta, konsisten atau ajak atau tetap dalam bersikap. Kemudian mendengarkan nasihat orang tua atau orang yang lebih tua demi kebaikan kita sendiri. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Apa saja tanggung jawab kita terhadap keluarga? Berikut contohnya. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah, menghormati anggota keluarga yang lebih tua, mematuhi peraturan dalam keluarga, tidak berbohong kepada sesama anggota keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, manusia membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Nah, apa ya tanggung jawab kita terhadap masyarakat itu? Contohnya, ikut gotong royong jika ada kegiatan di masyarakat, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda bergilir, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan, kemudian menghadiri undangan dalam rapat RT, RW, atau desa, dan memberikan masukan untuk kebaikan bersama, serta menolong dan memberikan solusi jika ada warga yang bertanggung jawab terhadap bangsa atau negara. Setiap individu adalah warga negara sebuah negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terikat dengan norma-norma yang dibuat oleh negara. Norma-norma biasa kita sebut dengan aturan atau hukum. Manusia tidak bisa berbuat semaunya. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggungjawabkan kesalahannya kepada negara tersebut. Contoh, tanggung jawab kita terhadap negara. Yang pertama adalah mengharumkan nama bangsa dengan prestasi kita, mematuhi setiap peraturan atau hukum yang berlaku, menggunakan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, menerima konsekuensi atau akibat atas kesalahan sesuai hukum yang berlaku, serta ikut dalam membela negara. Tanggung jawab terhadap Allah. Oke, yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Allah menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Allah terkait tindakannya, ucapannya, dan ibadahnya. Sehingga semua gerak-gerik manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah. Jadi, setiap ucapan, perbuatan, bahkan niat jelek sedikit saja yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Jadi anak-anak diharapkan untuk selalu berbicara, berbuat, dan bertindak dengan baik, karena semua tindakan dan apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa contoh tanggung jawab kita terhadap Allah? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, beribadah kepada Allah melalui sholat, puasa, zakat, sedekah, dan sebagainya. Berkata jujur, tidak mengambil yang bukan haknya,
menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi untuk kehidupan manusia dengan baik. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diamalkan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.